5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Adik-adik, apakah kalian tahu apa permainan yang dimainkan oleh Benny dan teman-temannya ini? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bermain pipa sumur. Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, bagaimana sih cara bermain pipa sumur? Nah, alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur ini adalah pipa adik-adik ya. Cara bermain pipa sumur adalah anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Satu orang itu bertugas menyiramkan air ke dalam pipa yang sudah diberi lubang di beberapa sisinya. Nah, anak yang lain itu bertugas menutupi lubang pada pipa hingga pipa itu terisi dengan penuh. Nah, kelompok siapa yang paling cepat mengisi pipa tersebut sampai penuh adalah pemenangnya adik-adik. Itu tadi cara bermain pipa sumur. Nah adik-adik, sebelum kalian bermain di dalam air, kalian harus melakukan pemanasan. Mengapa toh kita harus melakukan pemanasan? Dengan melakukan pemanasan berarti kita menyiapkan otot-otot kita untuk berolahraga, sehingga bisa mencegah terjadinya cedera. Nah di sini untuk pemanasan kalian bisa melakukan gerakan memutar. Nah gerakan memutar ini adalah gerakan dengan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian kalian bisa memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Selain gerakan memutar, kalian juga bisa melakukan gerakan menekuk. Nah, di sini adalah menekuk kaki adik-adik. Gerakan menekuk satu kaki ke arah depan dan dilakukan secara bergantian dengan kaki sebelahnya. Nah, gerakan menekuk satu kaki ini bisa melatih keseimbangan tubuh kalian. Coba ya adik-adik kalian praktekkan gerakan memutar dan menekuk ini, lalu kalian bisa bermain pipa sumur dengan teman-teman kalian, boleh di sungai atau di kolam renang, tapi harus hati-hati dan dengan pengawasan orang dewasa. Adik-adik, seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi nih makanan yang sesuai untuk bekalnya. Mereka memilih buah dan kue. Adik-adik, apa buah dan kue kesukaan kalian? Lalu coba tanyakan kepada teman atau keluarga kalian tentang buah dan kue kesukaan mereka. Nah, kalian bisa tuliskan nih di buku tulis kalian masing-masing tentang informasi kue kesukaan dan buah kesukaan dari teman-teman kalian. Tulis nama teman kalian, lalu apa saja kue kesukaannya, misalnya donat atau kue tart, lalu brownies dan lain sebagainya. Lalu buah kesukaannya apa, misalnya semangka, jeruk, melon, anggur, apel dan sebagainya. Nah, kalian cari informasi ya tentang kue kesukaan dan buah kesukaan dari teman-teman kalian. Nah adik-adik, pasti
kue dan buah kesukaan teman-teman kalian itu ada yang sama, ada yang berbeda-beda, dan mungkin berbeda dengan buah dan kue kesukaan kalian. Lalu bagaimana ya sikap kalian terhadap teman yang berbeda buah dan kue kesukaan? Nah, di sini sikap kalian hendaknya satu, tetap bermain bersama mereka walaupun memiliki perbedaan. Lalu tidak mengejek nih buah dan kue kesukaan mereka. Lalu kita harus saling menghormati dan saling membantu walaupun berbeda buah dan kue kesukaan. Adik-adik, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Ini sebenarnya adalah gambar cerita fabel tentang Kiki dan Kiko. Adik-adik tentunya masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita mau membuat sebuah cerita yang berbeda dengan cerita Kiki dan Kiko. Nah, kalian bisa memberi nama yang berbeda untuk nama burungnya ya, mungkin nama ayamnya juga bisa kalian buat berbeda. Contoh dari Kak Citra nih adik-adik, ada dua burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon. Nama kedua burung itu adalah Rara dan Riri. Rara adalah burung yang rajin, sedangkan Riri burung yang pemalas. Rara menasehati Riri supaya bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari Rara mengajak Riri melihat bu ayam yang sedang mengais tanah dan di situ banyak cacing. Lalu bu ayam mengajak Rara dan Riri untuk makan cacing bersama. Sejak saat itu Riri akan berjanji bangun pagi dan mencari makan. Ini cerita berdasarkan gambar yang ada adik-adik. Nah, dari cerita ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada. Siapakah tokoh dalam cerita yang kamu tulis? Nah, tokohnya itu ada Rara, Riri, dan Bu Ayam ya di sini ya. Lalu adik-adik, sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis tadi? Nah, sikap si Rara tadi rajin, sedangkan si Riri itu sikapnya sangat pemalas. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan adalah kita itu harus mau menasehati teman jika dia malas. Seperti Rara tadi menasehati Riri. Kita harus mau peduli dan mau berbagi dengan sesama. Tadi Bu Ayam itu peduli dengan Rara dan Riri. Akhirnya Bu Ayam berbagi cacing dengan Rara dan Riri. Lalu adik-adik, berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolah kalian. Nah, yang contoh perilakunya adalah mau menegur teman yang salah, mau berbagi dengan teman, saling peduli dengan teman, mau bermain bersama. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan persahabatan, menolong teman yang jatuh. Itu juga mencerminkan persahabatan di lingkungan sekolah. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.